Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dana Kusuma Nurani dengan nomor NIM 2021015103 dari kelas 3C. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak Anang Sudikdo selaku dosen pembimbing mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah berkenang memberikan rahmat kita sehingga kita bisa menyaksikan video ini. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menyampaikan sedikit ilmu yang saya pelajari tentang pendidikan abad 21. Sebelumnya, mengapa harus abad 21? Apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata abad 21? Ya, benar sekali, tentang kemajuan teknologi dan konektivitas dan masih banyak lagi selain itu. Dengan kemajuan ini, kita dituntut untuk mengupdate perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Selain itu, kita juga dipaksa untuk bisa mengubah agar bisa satu server dengan kebutuhan zaman, dengan semuanya lah yang ada di era ini. Istilah konsep pendidikan abad 21 ini bertujuan untuk mengembangkan skill siswa. Jadi dengan istilah konsep abad 21 ini bertujuan untuk mengembangkan skill esensial yang menggapai tantangan di era globalisasi, di era global nantinya. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan skill sistem pendidikan di ala abad 21 ini? Yaitu ada 4 aspek. Yang pertama ada cara berpikir, cara bekerja, penguasaan teknologi, dan dunia global. Di sini saya akan sedikit menjabarkan beberapa pengertian dari aspek-aspek tersebut yang nantinya akan bisa dipimpin dan diimplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Yang pertama itu tentang cara berpikir. Cara berpikir bagi sekolah abad 21 ini mengembangkan cara berpikir kritis dan solutif, yaitu dengan strategi belajar yang diterapkan pendapat dan mungkin mendorong inovasi dan skill-skill berpikir kreatif yang lainnya. Yang kedua yaitu cara bekerja. Dalam aspek ini, pendidikan abad 21 itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk selalu komunikatif dan kolaborasi. Dalam komunikasi mencakup kompetensi bahasa secara oral dan tertulis yang menguasai teknologi. Teknologi tentu tidak bisa terlepas dari pembelajaran abad 21. Nah, poin paling penting tuh ya ada di sini. Penting yaitu bagaimana sekolah dan guru bisa memanfaatkan tos yang ada untuk memaksimalkan proses belajar dan mengajar yang ada selama ini. Guru disarankan untuk bisa mengeksplor fungsi dan mengeksplor pada fungsi-fungsi lainnya yang lebih jauh, misalnya membuat eksperimen dengan cara menggunakan media digital, membuat karya-karya seni kreatif dengan software yang ada, dan melakukan sebuah proyek yang memanfaatkan media sosial. Semua ini tuh sangat bisa dilakukan, tetapi ingat, sebelum guru memberikan tugas, seorang guru harus menjelaskan mengenai tanggung jawab dalam menggunakan teknologi internet kepada siswa. Yang keempat itu kemampuan hidup di era global. Tidak hanya tentang menguasai akademis, kemampuan ini pun tak kalah penting untuk dicapai oleh para siswa pada abad ini. Pendidikan 21 ini, anak perlu dibimbing untuk saling hidup dan berkembang di dunia global. Anak perlu memahami bahwa mereka memiliki peran dalam menjaga lingkungan sekitar.
serta kewajiban untuk berpartisipasi dalam komunikasi sebagai warga negara, bahkan warga global. Perlu dibimbing anak untuk membiasakan komunikasi dengan konstruktif kepada orang lain serta fleksibilitas dalam menjalin perbedaan perspektif yang akan mereka temui dalam halnya skill yang mencangkup kemampuan merencanakan kehidupan dan karir. Dari keempat poin tersebut dapat dioptimalkan melalui konsep baru pembelajaran abad 21. Ini betapa banyak siswa yang lupa sebagian besar materi belajar, tetapi banyak siswa yang sedikit belajar. Mungkin kita setuju bahwa banyak siswa yang berhasil menghafal pelajaran, namun hanya sedikit siswa yang benar-benar belajar. Sebagai solusinya akan masalah tersebut, kita harus bisa memahami, membimbing, dan membawa siswa untuk menguasai semua materi dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, tetapi tetap harus dengan bimbingan kita, pengawasan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Afan ala khotoin, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.